Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Yunita Lestari Masuro dengan NIM 2200005187 dari kelas 2E, mahasiswa PGSD Universitas Ahmad Dahlan. Baik teman-teman, di dalam video ini saya akan mereview dalam sebuah buku dongeng seri cerita sahabat Nabi yang bertemakan Bilal pemilik suara emas, yang akan saya bacakan terlebih dahulu, kemudian nanti akan diulas kembali seperti itu. Dengan tujuan lain, dalam pembuatan video ini juga sebagai pemenuhan tugas mata kuliah keterampilan berbahasa dan bahasa sastra Indonesia. Langsung saja yuk kita simak. Ini sewaktu saya melakukan kegiatan membaca pada buku dongeng tersebut. Oke teman-teman, tadi udah lihat kan cuplikan kegiatan aku membaca. Baik, sekarang di sini saya akan mengulas ataupun mereview kembali pada sebuah buku tersebut. Seperti ini bukunya teman-teman. Nah, di dalam buku ini juga terdapat beberapa unsur intrinsik. Yang pertama ada tema, yang kedua ada tokoh atau penokohan, ketiga ada sudut pandang, latar tempat, dan yang terakhir adalah alur juga amanat. Seperti itu. Baik, sebelumnya di sini dalam buku seri cerita sahabat Nabi yang berjudul Bilal pemilik suara emas ini diterbitkan oleh Lingkar Media dan ditulis oleh Ufah HT dan penerjemah dari Raini. Dan teruntuk unsur intrinsik yang meliputi terdapat dongeng tersebut yang saya sebutkan tadi, ada tokoh, ada tema, ada amanat, ada alur, sudut pandang, dan latar tempat, suasana maupun waktu. Yakni pada buku ini untuk temanya tadi adalah Bilal pemilik suara emas, dan untuk tokohnya itu ada seorang ayah dan seorang Bilal atau anak Bilal. Dan yang ketiga ada sudut pandang, yaitu menggunakan sudut pandang orang ketiga. Untuk latar tempat di perjalanan, untuk latar waktunya di siang hari, dan latar suasananya pun juga bahagia ataupun senang, alurnya juga maju. Kemudian selanjutnya di sini saya akan kembali untuk mengulas cerita tersebut tentang beberapa yang saya dapatkan ketika membaca tadi. Baik, dalam kisah tersebut dikisahkan ada seorang anak dan ayahnya sedang berbincang-bincang dalam sebuah perjalanan. Kemudian si anak ini mengatakan kepada ayahnya bahwa ibu gurunya meminta anak tersebut untuk mengikuti lomba azan. Sebut saja anak itu bernama Bilal. Setelah mendengarnya, ayahnya juga ikut senang dan mendukung kegiatan lomba azan yang akan diikutinya. Sebelumnya, di balik kisah nama Bilal, dahulunya orang tua Bilal ini memang ingin menamai anak itu Bilal dengan harapan dan doa akan menjadi anak yang soleh, pemberani, dan memiliki suara emas seperti Bilal sahabat Rasulullah SAW. Dan mendengar apa yang dibilang oleh ayahnya itu, si Bilal pun penasaran dan meminta ayahnya untuk menceritakan tentang kisah Bilal sahabat Rasul tadi. Ayah pun bercerita, jadi Bilal bin Rabah ini merupakan seorang budak yang memeluk Islam. Seorang budak tidak memiliki kebebasan karena harus melaksanakan semua perintah majikannya. Dia menjadi budak milik keluarga Bani Abu Rudor. Hal ini berlangsung ketika pada tahun pertama Hijriah. Ketika dia ketahuan memeluk agama Islam oleh Umayyah bin Khalaf, maka majikannya berusaha agar Bilal kembali ke agama leluhurnya. Dia terus-terusan disiksa setiap hari oleh majikannya tersebut agar meninggalkan Islam. Akan tetapi, Bilal tidak mau menurutinya. Dia pun berani dan meyakini bahwa agama Islam adalah agama yang paling benar dan berpegang teguh serta tidak takut. Sampai akhirnya suatu ketika datanglah Abu Bakar untuk membebaskan Bilal, dan akhirnya pun Bilal bisa terbebas dengan selamat. Lalu Bilal bertanya lagi, kemudian tentang suara emas itu bagaimana ya Abi? Ayah pun menjawab. Dan seketika pun Bilal dengan perjalanan yang jauh dan penuh siksaan terhadap perang Quraisy atau orang-orang Quraisy
juga umat muslimin lainnya yang ikut merasakan. Kemudian mereka pun berhijrah ke Madinah. Rasulullah pun membangun masjid untuk berdiskusi kepada umat Islam lainnya dengan cara bagaimana sih memanggil umat Islam untuk sholat. Ada yang berpendapat yang menggunakan lonceng, akan tetapi mirip kebiasaan orang Nasrani. Begitupun terompet seperti orang Yahudi. Dan solusi akhirnya adalah Rasulullah SAW meminta Bilal mengumandangkan azan pertama kalinya. Masya Allah, Bilal sangat memiliki suara yang indah dan bagus. Bilal sewaktu sholat mengumandangkan azan di dekat pintu rumah Rasulullah SAW yang bersebelahan di masjid. Dan saking hebatnya lagi, Rasulullah SAW mempercayainya saat kota Makkah sudah dikuasai Islam. Bilal diminta untuk mengumandangkan azan di atas Ka'bah pertama kalinya. Orang-orang pun banyak melihatnya dengan takjub dan mengikuti azan dengan khusyuk. Namun tak disangka Rasulullah SAW telah wafat. Bilal sangat sedih dan tak kuasa. Bilal sangat sedih ketika azan karena selalu mengingat beliau atas kebaikannya. Begitulah kecintaan seorang Bilal terhadap Allah, Rasul, dan Islam. Setelah mendengar cerita kisah Bilal, anak tersebut sangat terharu dan goyah hatinya untuk mampu meneladani dan berusaha bersikap seperti kisah Bilal bin Rabah yang selalu mengajak orang sholat di masjid dengan memandangkan azan tersebut. Ayahnya pun sangat bangga sekali memiliki anak seperti Bilal. Dengan beberapa menit kemudian, suara azan terdengar dari luaran mobil. Ayah dan Bilal pun bergegas untuk berhenti di masjid melakukan sholat yuhur dahulu dengan penuh semangat. Nah, Alhamdulillah, Masya Allah, itu tadi teman-teman sedikit cuplikan cerita sahabat Nabi, yakni Bilal bin Rabah. Pasti seru kan? Eits, dengan kisah cerita Bilal pemilik suara emas tadi, tentunya kita bisa mengambil hikmahnya nih teman-teman. Jadi, Bilal merupakan kisah teladan yang baik bagi kita. Dalam kisah Bilal bin Rabah sendiri, kita juga bisa belajar tentang menjadi seorang penyabar dan tabah meskipun menerima siksaan berulang kali. Dan selanjutnya adalah kecintaan pada Rasulullah SAW ketika ia mengabdikan seluruh hidupnya untuk membantu dakwah Rasulullah. Baik teman-teman, itulah tadi kisah cerita Bilal pemilik suara emas. Mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan. Atas kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga menghibur ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.